Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Fakta dibalik pemindahan makam Vanessa Angel. Dodi Sudrajat kembali menuai cibiran publik lantaran disebut siap memindahkan makam Vanessa Angel ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Dodi Sudrajat bahkan kabarnya telah mengurus berkas pemindahan makam Vanessa Angel dari Taman Makam Islam Malaka ke TPU Karet Bifak. Namun pihak TPU Karet Bifak justru memberi tanggapan mengejutkan terkait kabar mengenai Dodi Sudrajat yang siap memindahkan makam Vanessa Angel. Baru-baru ini Dodi Sudrajat santer dikabarkan telah mengurus berkas perizinan pemindahan makam mendiang putrinya yakni Vanessa Angel. Kuasa hukum Dodi Sudrajat bahkan menyatakan bahwa kliennya berniat untuk memindahkan makam Vanessa Angel setelah peringatan 100 hari. Rencananya jenazah Vanessa Angel nantinya akan dimakamkan satu liang lahat dengan ibunya seperti wasiat sang artis. Namun pihak TPU Karet Bifak justru memberi tanggapan mengejutkan sekaligus bertolak belakang dengan berita yang beredar. Selain itu ia juga menegaskan bahwa belum ada pihak keluarga yang melengkapi berkas pemindahan makam Vanessa Angel. Agus menegaskan baik pihak keluarga maupun kuasa hukum Dodi Sudrajat belum ada yang mengurus berkas pemindahan makam Vanessa Angel di TPU Karet Bifak. Terkait pemindahan makam, Agus mengungkapkan ada beberapa prosedur yang harus dilakukan Dodi Sudrajat sebelum memindahkan makam putrinya. Satu di antaranya yaitu melengkapi beberapa berkas, seperti surat pernyataan keluarga, surat izin pemindahan jenazah dari TPU sebelumnya, dan surat IPTM. Selain itu berdasarkan aturan Pemda DKI Jakarta, Agus menyebut bahwa jenazah baru bisa dipindahkan minimal 3 tahun setelah dimakamkan. Meski demikian, Agus mengungkapkan jika pihak Dodi Sudrajat telah melengkapi semua berkas pemindahan makam, maka makam Vanessa Angel bisa saja dipindahkan ke TPU Karet Bifak. Berikut wawancara dengan petugas TPU. Selamat siang Pak Abdul Halik. Pak, izin Pak mau tanya tentang kabar pihak Pak Dodi Sudrajat sudah mengurus pemberkasan untuk pemindahan makam Vanessa Angel. Gimana Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya ini ya untuk uh, dari pihak keluarga sendiri pun sebenarnya itu belum ada untuk penjelasan kepastian pemindahannya kan. Dan juga memang kayak itu kan kita sifatnya menerima gitu. Menerima. Kalau memang itu ada keluarga yang mau dipindah dari luar ke kita, kita siap terima. Cuma kan kita di sini nama pemakaman tumpangan itu ada prosedurnya. Apa aja itu Pak prosedurnya Pak? Nah, itu satu kita harus dari pihak keluarga harus ada surat pernyataan persetujuan bahwa pemakaman almarhum si A harus ditumpang dengan si B gitu. Itu tertera di atas patra itu. Berarti untuk sampai saat ini pihak Pak Dodi Sudrajat sudah belum ada sama sekali Pak Belum untuk ada. Dia belum ada koordinasi ke kita sama sekali. Sementara yang ini paling ya datang ya cuma nanya sifatnya ini lagi kan. nggak ada lagi. Tapi kalau pihak Pak Dodi Sudrajat sendiri ada sering ke makam nggak sih Pak untuk ngurus makamnya ibunya Vanessa di sini? Kalau pengurusan makam ibunya Vanessa Angel itu kan memang mereka makam terawat. Ya kalau untuk ziarah mungkin ziarah Pak Dodi itu mungkin ziarah ke sana karena memang istrinya ya. Kalau untuk memastikan pemindahannya belum ada gitu. Belum ada ya. Ya. Tapi untuk syarat pemindahan selain tadi materai itu apalagi sih Pak yang lainnya Pak? Ya mereka ada surat pemindahan dari karena mereka itu kan adanya di wakaf ya, bukannya di Pemda. Kalau di Pemda itu kita kan ada aturannya, aturan pemindahan atau penggalian kerangka itu
setelah 3 tahun baru bisa dipindah atau digali. Kalau di Pemda ya. Nah, kalau di wakaf kita nggak tahu aturan itu wakaf sendiri yang punya. Aturan gimana dia? Selain 3 tahun adakah harus ahli waris sendiri yang mengurus atau seperti apa Pak untuk pengurusan makam? Kalau untuk pemindahan pengurusan makam ya keluarga sendiri. Kalau untuk pembayaran retribusi itu mereka kan ahli waris langsung bayar ke PTSP. Berita selanjutnya, liburan Pasha Ungu ke Turki menuai pro dan kontra. Liburannya ke Turki bersama istri dan keempat anaknya disadari Pasha Ungu menuai pro dan kontra oleh publik. Sebab Pasha Ungu sebagai publik figur dan politisi pergi berlibur di tengah kondisi pandemi atau kasus COVID-19 yang tinggi di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Akan tetapi Pasha Ungu tak ambil pusing atas pro dan kontra tersebut. Ia menanggapi semuanya dengan dingin. Vokalis grup band Ungu itu menyadari betul pro dan kontra itu dikarenakan warganet takut ia dan keluarga membawa virus baru COVID-19 ke Indonesia. Pria bernama asli Sigit Purnomo Syamsuddin Said itu bersyukur ia, istri dan keempat anaknya pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat tanpa terpapar COVID-19 varian apapun. Pasha Ungu memastikan sepulangnya dari Turki, ia menjalani proses karantina selama 7 hari sesuai aturan yang dibuat pemerintah Indonesia. Berikut wawancara dengan Pasha Ungu. Tapi ada alasan tersendiri kan akhirnya menuju liburan ke sana. Ke Istanbul kenapa? Karena dari aspek apa ya? Ya saya sebut itu persoalan administrasinya nggak terlalu ribet ya. Maksudnya visanya nggak terlalu ribet gitu. Terus dalam situasi pandemi ini juga Istanbul itu tidak terlalu ribet juga gitu, ngerti nggak? Tidak ada karantina, tiba di sana segala macam itu nggak ada masalah. Kemarin berapa hari tuh kemana aja? Totalnya kurang lebih 10 hari dan saya fokus di Istanbul aja. Sempat main ke beberapa pinggiran-pinggiran kota sebentar, tapi fokusnya tetap di Istanbul karena bawa anak-anak. Khawatir kalau misalnya dari kota ke kota terlalu jauh, anak-anak juga capek, mana lagi musim salju, agak repot sih. Agak repot kalau misalnya terlalu banyak kota gitu. Reaksi anak-anak gimana selama berada di sana? Iya, apalagi setelah 11 tahun tadi ya. Iya, seperti yang kalian lah, kalian lihat yang di postingan saya. Happy mereka, senang. Kayla terutama tuh udah jalan sendiri gitu kan, udah maksudnya senang gitu loh. Mungkin baru kali ini kan lihat kota cukup padat ya, kotanya cukup padat, terus gedungnya tinggi-tinggi, terus lihat salju juga, terus lihat manusia kebanyak di jalan gitu kan. Maksudnya kan kalau kita kan di mobil ya, banyak mobilnya, di sana kan banyak manusia di jalan gitu. Dan mereka juga ada sesuatu pengalaman baru gitu. Nah, dari perjalanan ini kan ada pro kontra juga nih dari para netizen, gimana kan menyikapinya? Ya nggak apa-apa, yang mau liburan kan di luar gitu. Jadi ya kalau yang dimaksud adalah pro kontra, khawatir nanti misalnya membawa pulang virus dan lain sebagainya, kita kan tidak ada niat untuk kena virus gitu kan. Kita sih pengennya sih sehat-sehat aja gitu. Yang pasti kan semua proses kami ikuti gitu kan, pulang kami karantina dan lain sebagainya. Berarti kemarin sempat karantina berapa ini ya? Habis 7 hari. 7 hari di rumah berarti. Ini malah pas kita pulang ternyata katanya ada mau perubahan lagi 5 hari gitu kan. Iya. Waduh, udah dapat yang 7 hari. Tapi sempat worry nggak sih, maksudnya liburan ke Turki masih di tengah kondisi yang seperti ini nih? Bawa anak-anak juga. Kalau kita worry kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Maksudnya kita tidak berani, tapi harus tetap waspada kan gitu. Jangan dianggap enteng juga. Jadi tadi persiapan kan kita sudah kita siapkan semua gitu kan. Maksudnya vitamin ya, obat batuk ya, obat apa segala bawa semua lah. Tete Adil kan sangat fokus gitu kan, kayak gitu. Bukan cuma buat anak-anak, buat kita juga semua gitu. Supaya Berita selanjutnya, Indra Kents sambangi Polda Metro Jaya. YouTuber sekaligus Crazy Rich asal Medan, Indra Kesuma alias Indra Kents, menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin 7 Februari 2022. Tujuan Indra Kents mendatangi kepolisian untuk berkonsultasi perihal kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya. Indra Kents mendapat banyak tudingan bahwa dirinya menipu
dan mempromosikan judi terkait aplikasi binary option. Padahal Indra Kents seperti pengguna lainnya yang merupakan pengguna aplikasi di binary option. Namun Indra Kents mengungkapkan isu yang beredar justru membuat nama baiknya menjadi tercemar. Kuasa hukum Indra Kents, Wardanima Larosa, berharap agar masyarakat berhenti menuding yang tidak-tidak mengenai Indra Kents. Di samping itu, Wardanima Larosa berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melontarkan kata-kata di media sosial agar tak terseret kasus pelanggaran hukum. Wardanima Larosa berharap bahwa publik juga lebih berhati-hati dalam rangka mengeluarkan statement-statement yang merugikan kliennya, karena pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tuntutan hukum. Jadi pihaknya berharap kepada publik untuk lebih objektif, selektif, dan semangat. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Berikut wawancara dengan pihak Indra Kents. Agenda hari ini apa, Bang? Laporannya gimana, Bang? Jadi kedatangan ke SPKT mungkin seperti apa, Bang? Ya, jadi kan hari ini kan kita mau koordinasi terkait isu-isu yang sudah beredar selama ini. Kan ini masih dugaan, tetapi kan ini sudah merugikan saya karena nama saya dibawa-bawa. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya platform binary option, mau itu Binomo, Quotex, atau yang lainnya, itu sudah berjalan di Indonesia cukup lama ya. Udah dari tahun 2000-an, 2010 ke atas. Nah, saya sebagai user, yang perlu dicatat semua orang bisa mendaftar di sana, semua orang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Mau dia untung ataupun rugi itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tetapi kan di sini seolah-olah saya yang membuat rugi, padahal kan itu tidak. Yang benar adalah semua orang bisa menggunakan, untung maupun rugi tanggung jawab masing-masing. Tapi kan nama saya dirugikan di sini karena dianggap mempromosikan sesuatu yang berbau judi. Padahal binary option tidak masuk ke dalam kategori 303, sebenarnya bukan judi. Cuman kan isu-isu yang beredar, saya ini mempromosikan judi, itu tidak benar. Nah, makanya mau meluruskan kenapa bisa seperti itu. Karena saat ini apapun yang saya lakukan dianggap hasil nipu, hasil judi, karena nama saya sudah tercemar gitu. Bahkan bisnis-bisnis saya yang lain juga dikatakan bisnis hasil judi. Nah, ini kan perlu dikoordinasi, kenapa bisa isunya beredar seperti ini, kenapa bisa ada hal-hal seperti ini, siapa yang memulai gitu. Nah, ini yang perlu kita koordinasikan. Jadi kita lebih ke konsultasi aja, bertanya kenapa bisa seperti ini gitu. Berarti belum membuat laporan, Bang? Jadi gini, untuk laporan itu tentatif lah masih. Tapi intinya kami meluruskan bahwa jangan sampai di publik ini terdapat oknum-oknum yang membuat statement-statement yang bisa merugikan klien kami yang dalam hal ini adalah Pak Indra Kents. Jadi kami mengharapkan para publik juga untuk lebih hati-hati dalam rangka mengeluarkan statement-statement yang merugikan klien kami. Berita selanjutnya, Adam Denny tidak alami gangguan mental. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Jering atas kasus dugaan pengancaman melalui media elektronik pada Adam Denny pada Senin 7 Februari 2022. Sidang tersebut beragendakan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU, ahli psikiatri forensik dari Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. S. Nawan Antariksa, Dr. Tara Aseana hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan. Saat memberikan keterangan kepada majelis hakim, Dr. Tara Aseana menyebut berdasarkan pemeriksaan, tidak adanya gangguan mental terhadap sang pelapor yakni Adam Denny yang merasa terancam dengan jaring SID ketika ditelepon oleh Jering. Sebab menurut Dr. Tara, rasa takut pegiat sosial media itu muncul karena persepsinya sendiri yang menciptakan adanya pengancaman. Perasaan itu disebut terjadi secara alami dalam setiap pola pikir individu masing-masing. Lebih lanjut, Adam Denny menurut Tara dapat mengatasi situasi yang dihadapinya secara rasional. Hal itu terjadi ketika Denny melakukan konsultasi masalah hukum kepada kuasa hukumnya. Berikut wawancara dengan Jering SID dan kuasa hukumnya. Psikiatrikum ya, sudah jelas dan terang benderang kesimpulan daripada visum et repertum psikiatrikum yang dijelaskan oleh Dr. Reana ya, Tara Reana tadi dari Angkatan Udara menyatakan kesimpulannya pada terperiksa Adam Denny tidak ditemukan gangguan kejiwaan atau psikologi. Ya,
rasa takut itu hanya sebagai informasi yang ternyata setelah dianalisis tidak ada. Itu kesimpulannya. Sehingga dari kesimpulan ini terkait dengan pemenuhan unsur pasal 29 yang menimbulkan rasa takut tidak terbukti. Dari saya itu cukup, ya. Nanti ditambahkan oleh beli gendo, ya, beli gendo dan beli jering, tapi yang ini terdakwa yang ini. Beli jering sedikit gimana? Ini kayaknya udah semakin nemu titik terang ya? Iya, semakin beneran. Jadi ya saya tadi cuma nanya satu hal, di si persidangan tadi terbukti jika Adam Denny itu berbohong ketika diperiksa oleh psikiater. Dia bilang dia tidak keluar, tidak saking takutnya dia bilang tidak bisa keluar rumah, tidak berani kemana-mana, tidak bertinjau di medsos. Tapi kenyataannya dia sangat aktif di medsos dan ikut podcast Deddy Corbuzier, Denny Sumargo segala macam. Jadi dia tuh sebenarnya sedang menikmati popularitas barunya, tapi dia nggak punya ketakutan. Itu kebohongan, satu dari sekian banyak kebohongan yang dia utarakan. Makanya saya sangat yakin jika semoga majelis hakim nanti mengabulkan poligraf, ini orang akan bisa lama kenanya. Berita selanjutnya, Jenda Munte rencanakan menikah tahun ini. Konten kreator Jenda Munte mulai berencana menikahi kekasihnya setelah dikenal di media sosial. Kepopulerannya di media sosial membuat Jenda Munte tidak hanya dikenal banyak orang, tetapi juga membuat mimpinya memiliki mobil hingga rumah dan bisnis kuliner kini terkabul. Saat ini Jenda Munte mulai berani menyiapkan pernikahannya. Pria yang sering disebut Jenda MC Lover ini bahkan sudah siap menikah tahun 2022 ini. Jenda Munte kini sedang menjalin cinta bersama Dea Andasari yang biasa disapanya Empuy alias Maituan Putri. Jalinan cinta Jenda Munte dan Dea Andasari bahkan telah berjalan selama lebih dari 8 tahun. Jenda Munte yang kini berusia 35 tahun ini selalu ditemani kekasihnya itu kemanapun bepergian. Namun Dea Andasari tidak pernah nyaman saat disorot oleh kamera. Berikut wawancara dengan Jenda Munte. Nanya-nanya mobil aku ngadep kemana? Tujuannya apa nih? Ban mobilnya ditaruh di kantin nggak? Ngapain pula aku naruh ban mobil di kantin? Memang tempat sampah. Berarti abang melanggar nih. Peraturannya itu di belakang. Bukan kantin, kanstin. Ini kau tengok itu ke kanstin ya. Kanstin ya, iya ngadep sana, ngadep kanstin tuh nih ada pembatas jalan ngadep situ iya. Gua kira ban mobil taruh di kantin kau bilang. Ini wawancara apa mancing emosi orang ini loh. Enggak aja. Tapi peraturannya gitu tuh bang. Kantin itu apa coba? Coba abang bikin kantin itu apa? Sini kau, yuk. Perkara kantin ini panjang urusan tuh nih. Gua doang sih. Ini kanstin namanya. Oh, kirain taruh di kantin. Taruh kantin kau pikir piring kotor. Aku udah terpancing emosi. Kenapa pula nanya ban mobilku? Ketawa lagi kau. Tapi menghadapnya ke depan bang, bukan menghadap ke kepala. Itu tulisannya menghadap ke kepala. Kepalanya ini ke kanstin, ini kepala mobil. Ini kanstinnya. Perkara batu bola. Udah kan, apa kau mau tengok? Nggak ada barang mencurigakan kok sini. BNN aman. Ada karung. Itu bukan karung, itu jok sarung buat mobil. Tapi abang menyangka nggak sih bang? Ya akhirnya apa yang abang inginkan semua saat ini bisa didapat gitu. Enggak pernah. Kepikiran pun enggak pernah. Kepikiran ya emang itu berkat Tuhan lah. Emang bisa dibilang ya itu tadi. Aku berapa tahun ya kerja, nggak pernah kepikiran untuk wah nanti punya ini yang sekarang aku punya. Itu udah betul-betul ya Tuhan kasih. Yang aku emang nggak pernah sangka-sangka sebelumnya. Apalagi bang ya abang pengen punya gitu, sesuatu yang pengen abang punya dari mungkin bisnis abang dari ya kalau aku sih pengennya usaha kuliner kan, outletnya sekarang ada
20-an lah, 20. Nah, aku berharap supaya outletnya bisa sampai ribuan mungkin, tersebar di seluruh negeri, sampai ke luar negeri kalau perlu. Ya lebih ke bisnis sih, gue pengen ngembangin bisnisku terus. Ya amin, istri juga ada pacar yang selalu nemenin sebenarnya, tapi dia takut sama kamera kan. Ya moga bisa tantang masuk kamera, berani nggak? Girlfriendness? No. Ini satu frekuensi kayaknya nih bang. Satu frekuensi ya. Justru aku tuh ada lari-larinya gara-gara dia. Dia lebih ini sebenarnya, cuman dia nggak mau nongol di kamera. Gitu. Belum ada rencana nih bang untuk serius. Rencana ada. Kalau bisa tahun ini, kalau bisa. Kalau Tuhan izinkan. Kan manusia boleh berencana kan, tapi Tuhan yang menentukan. Aku sih pengennya bisa tahun ini. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.